Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di sore hari ini di awal bulan Muharram 1446 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini karena awal tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, jadi yang kita bahas adalah Tadabbur Al-Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 80, yang esensinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hijrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika proses hijrah, sengaja ini diambil ilustrasi gambar padang pasir, bahwa dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama sahabat tercinta, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, naik onta dengan posisi ya gurun pasir. Hari ini jamaah haji dan atau jamaah umroh dari Mekah ke Madinah bisa naik kereta cepat atau bisa naik bis. Tentu kondisinya sangat nyaman. Sementara dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menaik onta, lalu dalam pengejaran kafir Quraisy. Nah, ternyata dari proses hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada aspek rasional yang mesti kita bahas. Ya, para akademisi itu menyarankan ini juga dibahas, ya, tentang aspek rasional. Jadi upaya-upaya dohir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses hijrah. Apa proses rasionalnya? Yang pertama adalah pengkondisian Yasrib. Namanya masih Yasrib, belum Madinah. Yasrib ya. Oh, ini harusnya Yasrib ya, salah nulis. Nah, komunikasi dengan perwakilan penduduk Yasrib. Jadi, ketika tahun ke-12 kenabian, berarti masih di Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkomunikasi dengan perwakilan dari mana? Dari Yasrib, penduduk Yasrib. Sudah didakwahkan bahwa beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, dan menyampaikan sebagian dari ajaran agama Islam. Nah, dengan begitu mereka lalu menyebarkan ke penduduk mana? Penduduk ya Yasrib. Sehingga itu dianggap sudah pengkondisian. Jadi ketika nanti datang Nabi Muhammad SAW, nggak usah lagi perkenalan, gitu ya, karena sudah dikondisikan. Nah, berikutnya pada tahun ke-13 menjelang pelaksanaan hijrah kan ada apa? Ada pertemuan Aqobah ya, Baiat Aqobah yang di Mina itu. Nah, di situ sekitar berapa belas orang, 12 orang dari penduduk Yathrib diambil sumpah setianya, dibaiat bahwa akan taat kepada Nabi kalau nanti Nabi hijrah, akan taat bla bla banyak poinnya, akan mengikuti, akan begini bla bla bla. Sehingga itu adalah bagian dari proses pengkondisian kota Yathrib gitu. Melakukan komunikasi intensif dengan perwakilan penduduk Yathrib. Dengan begini kan berarti ketika Nabi ke sana sudah akan diterima dengan tangan terbuka, pintu terbuka lebar, nggak usah lagi memperkenalkan diri kan gitu ya. Nah, Masya Allah, ini kan berarti bagian dari proses perencanaan ilmu manajemen modern. Dalam ilmu manajemen modern ada 4 hal, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nabi sudah melakukannya. Ini kan rasional, dohir, kelihatan gitu ya. Tuh, jadi nggak ujug-ujug.
Nggak ujug tiba-tiba pergi aja, enggak. Ada pengkondisian. Bahkan dikirim dulu sebagian sahabat ya. Sahabat dikirim dulu ke sana. Ya. Nah, oh berarti Nabi Muhammad SAW melakukan proses yang sangat rasional ya. Ikhtiar sebagai apa? Manusia ya. Siap. Satu pengkondisian, maksudnya. Pengkondisian masyarakat ya Yathrib Ya. ya dengan melakukan komunikasi bahkan mengambil sumpah baiat jumroh apa bukan jumroh Aqobah di Mina ya di daerah Mina dan malam-malam itu apa pengambilan janji setianya itu malam-malam jadi biar hanya mereka yang tahu saja hanya yang berkebat ini aja yang hadir aja yang tahu gitu ya itu yang pertama. Yang kedua, aspek rasional hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah pertama, yang kedua, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan rute yang jarang dilalui oleh orang. Dengan rute yang jarang dilalui oleh orang. Kenapa kira-kira rute jarang dilalui orang? Menghindari apa? Menghindari musuh. Ya, kalau jalannya atau rutenya yang biasa, dalam satu hari langsung ketangkep. Ya. Kalau rutenya Nabi biasa, rute misalnya yang Mekah Madinah biasa orang lalui, dalam hitungan mungkin beberapa jam udah langsung ketangkap atau satu hari lah udah ketangkap. Kenapa? Ya tinggal dikejar pakai kuda, Hmm. apalagi kan dikasih hadiah, diiming-imingi 100 apa onta bagi yang Ekor unta. menemukan beliau. Nabi Muhammad. Nah, ini ternyata rutenya itu berbeda. Jadi kalau misalnya ke Mekah dari Mekah Madinah itu misalnya dari ke arah barat, ternyata Nabi ke arah timur dulu berlawanan. Berlawanan ya kemudian nanti berbelok. Lalu nanti mampir dulu di mana? Di Gua Tur ya. Hiro. Gua Tur. Kalau Gua sorry. ya kalau Gua hijrah betul. itu. Nah, jadi ini rute yang jarang dilalui ya dan ada sebetulnya ada petanya jadi kayak zigzag gitu. Misalnya kalau yang normalnya begini, ini gini. Nah, jadi zigzag rutenya. Maksud zigzag itu kalau yang normalnya ke sini, ini ke sini. Sehingga itu bagian dari dohir, aspek dohir. Jadi Nabi cerdas gitu. Karena apa? Fatonah ya, cerdas. Nah, berikutnya selain rute yang dilalui, Nabi juga menggunakan apa? Menggunakan mutawif lah kalau bahasa orang sekarang. Ada guide-nya. Iya. Ada guide yang mengetahui kondisi perjalanan. Dan itu Ya. orang masih belum masuk Islam. Daerah. Hmm. Ya, belum masuk Islam. Tapi dipercaya oleh oleh beliau bahwa ini orang bisa dipercaya dalam arti nggak akan memberikan informasi kepada yang lain, Ya. lalu faham kondisi jalur Ya. perjalanan ini, walaupun jalannya beda rutenya. Kan itu dohir ya, coba. Ya. Jadi Nabi nggak misalnya begini main ilmu, wow, enggak. Habis aku. Pakai ilmu dohir, pakai apa? Pakai eh, tour guide lah kalau ininya, ya, Ya. pakai Ya. tour guide. Itu Nabi. Jadi nggak ada istilahnya ini jalannya lewat sini pakai ilmu. Wah, enggak begitu ya. Pakai tour guide dohir ini sangat dohir rasional ya. Baik, rute yang jarang dilalui lalu apa ada tour guide. Guys. Sekarang ada lagi apa? Perjalanan jauh ternyata beli onta ya. Yang belinya kalau nggak salah siapa ini apa Abu Bakar gitu ya. Jadi intinya tapi ini beli onta. Apa onta? Kendaraan tunggangan. Jadi nggak ibaratnya nggak tiba-tiba baca bismillah ngapung gitu hiber enggak ya misalnya Nabi ya sudah aja dan Nabi iya pakai bacaan jampe ngapung enggak ternyata tapi apa kalau namanya jalan Mekah Madinah pakai onta artinya ini dohir ini dari tiga aspek ini aja dohir maksud dohir itu apa syariat gitu ya syariat ini beli onta gitu ya nyiapin ontanya lalu kira-kira kalau dari Mekah Madinah perlu akomodasi makanan Perlu, perlu belum ya tentu. nah makanya disiapin bekalnya persiapan bekal Sayyidah Aisyah sama Asma binti Abu Bakar itu Abu Bakar. nyiapin perbekalan tuh Nabi juga apa manusia artinya apa bawa bekal ya bawa bekal baik nah ini dohir kan bekal dohir ya dohir baik kemudian apa lagi ternyata ketika proses hijrah ini
ada peran informan dan pengembala yang menutup jejak. Maksudnya gimana? Ada Abdullah bin Abu Bakar yang ikut bersama, jadi bertiga nginep di apa? Di Gua Thur. Malam-malamnya Iya. nginep. Nah, lalu ketika pagi harinya, Abdullah bin Abu Bakar ini balik lagi ke Mekah. Kenapa balik lagi ke Mekah? Biar orang kafir Quraisy tahunya Abdullah bin Abu Bakar itu nggak pergi kemana-mana. Ya. Nah, ketika Abdullah bin Abu Bakar ini dari Gua Thur itu menuju ke kota Mekah, Nabi mengutus ada namanya Amir bin Fuhairah kalau dalam sejarah itu sebagai pengembala kambing mengikuti jejak Abdullah bin Abu Bakar. Kenapa harus diikuti oleh rombongan kambing? Meninggalkan Untuk jejak. menutupi jejak. Kalau nggak dihilangkan jejaknya dengan gerombolan kambing, kelompok kawanan kambing, sudah ketahuan. Wah, ini jejak ini. Artinya apa? Dohir ini, dohir syariat. Pintar Nabi Muhammad SAW. Jadi ada proses ininya. Ya, ada aja. Berarti kambing juga berperan ya, kambing juga. Sekarang saya ingin nanya dulu. Kambing sama harimau, kuatan mana? Kuat mana? Harimau. Harimau. Ya. Sekarang saya tanya, kalau memang harimau itu lebih kuat dari kambing, sekarang di dunia ini banyak kambing, banyak harimau. Banyak kambing. Banyak kambing. Padahal lebih kuat harimau. Hmm. Kenapa itu ya? Nah, ini ditafakurinya apa? Kalau kata Yai, karena kambing itu ada terkait dengan syariat agama. Sekali lagi, kambing itu ada terkait dengan syariat agama. Apa? Waktu kemarin ngebahas tamatu ya, haji tamatu kan ada hadiu, sembelih. Ada nggak yang haji atau umroh atau yang idul kurban nyembelih harimau gitu? Nggak ada. Jadi kambing itu karena berkaitan dengan syariat, makanya Allah lindungi, Allah jaga populasinya, jumlahnya lebih besar daripada harimau. Maksudnya, walaupun diri kita ini seperti ini tidak kuat, ya, tetapi berpelana untuk agama, insya Allah Allah yang akan melindunginya. Gitu. Amin. Ya. Amin. Berperan sebisa mungkin untuk agama. Seperti kambing tadi, ini ada peran ini menutup jejak. Jadi jangan dilihat kambingnya, ya, tapi apa perannya? Vital ini penting, ya. Nah, tapi harimau karena memang kuat, tapi kan nggak ada apa akekah nyembelih harimau. Nggak ada ya. Nah, itu mengilustrasi bahwa walaupun kita ya misalnya hanya sebegini, yang penting berperan untuk agama. Agak Semoga Allah menolong dan nol. melindungi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu baru 5 ini ya, baru 5. Ada lagi nggak kira-kira aspek dohir dari ikhtiar memaksimalkan ikhtiar ketika hijrah? Ternyata ada. Ada satu lagi. Apa kira-kira? Yang tidur di kasurnya, bukan di kasur. Wasur. Nah, siapa yang tidur di tempat Nabi Muhammad SAW? Ali ya. Sayyidina Ali. Sayyidina peran Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ditugaskan oleh beliau oleh Nabi Muhammad SAW tidur di tempatnya dengan memakai apa selimutnya, ya. Tujuannya apa itu? Pengelabuan. Dalam ilmu militer itu pengelabuan. Nah, baru sekarang masuk ke proses pengepungan ini ya. Malam Muslihat itu, Ustaz. ya, Muslihat, tipu muslihat. ya kalau tipu muslihat kesannya ini pengelabuan lah gitu. Jadi pengelabuan bagian dari strategi militer ya. Boleh juga tipu muslihat, tapi ini pengelabuan biar ini mah. Jadi biar apa? Ketika malam itu sekitar belasan orang kafir Quraisy ya bawa pedang, termasuk Abu Jahal juga ikut mengepung rumah. Nah, bukan di rumah tempat kelahiran Nabi ya, tapi di mana? Di rumah Sayyidah Khadijah ya. Nah, di rumah Sayyidah Khadijah itu dikepung ya. Nah, disitulah Sayyidina Ali ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidur. Jadi mungkin kalau ngelihat di jendela, oh itu ada tuh. Jadi ada yang lagi tidur, berarti dianggap Nabi lagi tidur. Tidur. Nah, berarti dia diam, tenang udah aja, diam tunggu aja. Nah, disitulah pengelabuannya, proses strategi lah gitu. Berarti Ya. Ali bin Abi Thalib tidur di situ dengan resiko apa dengan resiko? Resiko Apa resikonya kira-kira Sayyidina Ali ini? dibunuh. Dibunuh. Mati. Mati. Karena ini apa? Samina wa atona, apalagi ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tidur sudah. Walaupun resikonya apa? Itu bawa pedang. Sudah siap-siap ya, artinya menghadapi kematian. Nah, belum tentu kita akan sanggup seperti ini ya. Karena ini nyawa taruhannya. Baik ya. Nah, dari 6 item ini ya, dari 6 item ini dohir nggak dari sisi ikhtiar? Iya, iya, Dohir, syariat kelihatan. Maksud saya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, orang yang paling dikasihi oleh Allah, dicintai Allah, jabatannya Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, melakukan ikhtiar yang maksimal, dohir gitu. Ya, sekali lagi, melakukan ikhtiar yang maksimal, maksimal dari aspek dohir. Ini kan dohir semua ini. Ya, iya. nah, Nabi itu, apalagi Kita, apalagi kita. Jadi kalau sekarang misalnya DKM, udah aja biarin apa adanya, nggak bisa begitu. Ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dohir harus dilakukan. Nabi saja melakukan ini. Nah, termasuk misalnya kalau ada orang yang mau hijrah, pindah pekerjaan, silakan lamar dulu ke yang lain, ikutin dulu. Kalau sudah dapat tempat penggantinya, baru boleh begitu. Persiapkan ya. Ya, persiap karena Nabi pun ketika hijrah melakukan proses persiapan. Nah, ini maksudnya yang juga mesti ditekankan, disampaikan kepada umat bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar mukjizat, enggak ya. Jadi ada proses rasional, persiapan dan menyangkut juga bagian dari strategi ya yang beliau lakukan. Ya, sampai sini bisa ditangkap ini esensinya. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baru sekarang malam itu, malam apa? Salah. Malam di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh kafir Quraisy dalam keadaan mereka itu membawa Pedang. pedang. Ya, sekitar belasan orang Abu Jahal juga ikut karena wakil dari kabilah-kabilah di Quraisy, koalisi lah bahasanya, bahasa sekarang, koalisi kabilah A, kabilah B atau Bani A, Bani B, Bani C sampai ada belasan. Tujuannya apa? Kok dari berbagai bani? Biar nanti Bani Abdul Muthalib kalau mau berhadapan, berhadapan dengan seluruh bani yang ada di Quraisy gitu tujuannya. Mereka ini juga strategi juga Cerdas. mereka juga. Nah, resikonya apa ini? Resikonya dikepung itu, mati, meninggal ya. Karena memang sudah mau dibunuh malam itu, sudah merencanakan. Mereka juga merencanakan kafir Quraisy juga. Nah, rumahnya itu kalau ini kan ilustrasi Ka'bah, kalau sekarang itu ada di pintu kalau setelah keluar sa'i, keluar Hmm. sa'i ya itu nah kalau ke kiri itu ada ke WC yang tempat Abu Jahal. Nah, ini mah ada apa tehel atau apa yang ada kotak-kotaknya gitu, ada dikasih tanda itu bekas rumah Sayyidah Khadijah dan disitulah diduga Nabi Muhammad SAW dikepung pada malam apa malam mau hijrah ya. Itulah. Sekarang juga bisa nanti dilihat tuh ada warna tehelnya beda, ada garis-garisnya ya. Nah, kebayang ini di rumah ya waktu itu berarti dari Ka'bah agak terus ke Marwah, dari Marwah ke sana dikit ya. Dekat pintu Hmm. apa Babu Salam gitu, dekat satu ya. Tahu Baik, salam. Babu Salam ya kalau nggak salah dekat pintu Babu Salam. Nah, disitulah tempat. Jadi kalau misalnya umroh itu bisa di situ bisa ada kajian lah bahwa disitulah tempat Nabi Muhammad SAW dikepung oleh kafir Quraisy, taruhannya mati atau meninggal ya. Tapi kan ini baru apa? Baru 13 tahun kenabian ya. Nah, sementara kan ayatnya juga belum turun semua. Jadi apa? Ya nggak akan mati lah kalau kita tarik benang merah ke sekarang ya. Karena apa? Al-Qur'annya belum turun semua kan? Belum Baik, selesai. belum selesai. Jadi pasti nggak saat itu gitu meninggalnya. Cuman kan ada proses yang harus kita ambil pelajarannya. Diusahakan. Ya, diusahakan, ada ikhtiar ya. Nah, baru kalau sudah terkepung gitu, nah disitulah aspek apa? Mujizat ya. Kondisi sudah itu kan tadi sudah dilakukan semua tuh yang 6 itu ya. Hmm. Yang 6 sudah dilakukan semua. Nah, baru ketika dikepung, nah di situ baru. Nah, ternyata terkait pengepungan ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 80 ini. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini, Allah. ya, ini sering kita baca ya. Doa tahajud. Bacaan tahajud. Nanti ada benang merahnya nanti, insya Allah. Baik. Coba kita ini dulu. Wakul. Nah, ini mah 17 ayat 80 ya. 17 Hmm. 80. Jadi ini wakul dan katakanlah, kul itu katakanlah, Robbi ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Kemudian apa? Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Dan ketiga, waj'alni min ladunka sultanan nasyira, berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong ya. Nah, ada 3 item dari ayat 80 surat Al-Isra ini. Ya, ini globalnya ya. Baik, jadi ada 3 item di apa? Di 80 surat ayat 80 surat Al-Isra. Baik, kita coba urai ya. Ayat ini diawali dengan wakul. Wa-nya harap dan ya. Kulnya apa? Fi'il amr. Qala yaqulu kul. Katakanlah ya. Waktu itu tentu katakanlah oleh kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini apa? Ayat turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Baik, dalam ilmu balaghah kita sudah belajar, ini kan fi'il amr ya, amr beneran ini, amr hakiki, karena dari Allah melalui malak Jibril kepada Muhammad. Iya. Artinya secara kalam, ini kalam apa? Khobari apa insya'i? Syai. Insya'i, instruktif ini. Instruksi. Ya, kalau kalam instruktif, insya'i, apa implikasinya? Simak, lalu apa? Lakukan. Simak, lakukan. Jadi kul ini ada implikasi makna, ya. Padahal bisa aja Robi ada healing gitu bisa, tapi ini ada kul dulu. Ini berarti si ayat ini statusnya jadi apa? Kalam insya'i, ya. Katakanlah, jadi Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh memandu kepada siapa? Pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Ada kata-kata Muhammadnya kan di sini di ayat ini 80? Nggak ada ya? Nah, dalam ilmu tafsir, kalau suatu kata itu tidak ditulis nama, itu berarti berlaku nggak untuk kita hari ini, ayat ini? Berlaku. Berlaku. Jadi itu adalah al-ibratu bi umumil lafdi. Pelajarannya dari lafadznya yang umum. Karena ini walaupun dulu sebabnya khusus, tapi kan ini umum. Bisa kita apa? Kita pakai gitu, kita terapkan saat ini dan saat kedepannya juga. Nah, itu Masya Allah hebatnya Allah membuat Al-Quran itu turun dulu, tapi implikasinya, manfaatnya bisa terus sampai apa? Selama Al-Quran ada ya. Masya Allah. Kan kalau undang-undang makan rubah-rubah ya. Ini satu kali di ini kan tapi apa bisa sampai eh, sampai akhir hayat lah gitu sampai kiamat. Baik, apa yang harus dikatakan? Robi ada. Robbi, pelan-pelan dulu. Robbi, ya. Oh, berarti kalau ada masalah jangan ingat dulu apa-apa, ya. Kan tadi Nabi lagi dikepung. Masalah nggak itu Ya. kira-kira? Masalah ya. Masalah. Nabi urusannya apa? Nyawa waktu itu. Nah, artinya ketika hari ini ada orang yang menghadapi permasalahan, pakai ayat ini. Jangan ingat kemana-mana. Kemana? Ke siapa ingatnya? Robbi. Jadi yang pertama disebut itu Robbi. Maksudnya ya Allah gitu ya. Nah ini ada ya mutakalim yang dibuang. Ya. Robbi itu artinya Tuhanku. My God gitu ya. Robbi, Tuhanku. Jadi yang pertama diingat itu Allah dulu. Ya. Bukan mana pedang. Enggak juga. Tapi apa? Allah dulu. Robbi. Ya, ya Tuhanku. Nah, cuman ini ya mutakalimnya di apa? Dibuang ya. Bisa jadi ini sebetulnya idopat ya Robi pakai iya ya. Tapi ini dibuang ya bi gitu. Tapi ini dibuang bisa jadi biar apa? Biar lebih simpel bisa jadi ya. Tapi tetap orang Arab paham bahwa ini idopat. Ada ya mutakalim yang dibuang ya. Ya mati yang dibuang. Itu disebutnya ya mutakalim. My gitu ya, my God gitu ya. Apa yang harus diucapkan selanjutnya? Nah ini. Adkhilni.
Nah, ya inilah ya mutakalim ini. Ya, Mhm. ya mati kan nina, nina gitu ya. Nah, Mhm. baik. Adkhil ini apa? Ini adalah ada dua komponen. Adkhil, amr, sama ni, saya. Iya, Apa iya, artinya? Masukkanlah aku. Adkhola memasukkan. Kalau adkhil, masukkanlah amr. Mhm. Masukkanlah aku. Ini amr. Fisiknya amr secara sorobnya. Ya. Masukkanlah nih aku. Kata siapa ini? Nabi Nabi Muhammad. Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Wasallam kepada Allah. Berarti kalau yang mengucapkannya Nabi kepada Allah, ini amar hakiki beneran atau amar jadi doa? Doa, doa. Doa. Jadi walaupun amar kan asalnya begini, amar seperti kul begini, kul katakanlah. Ada khilninya jadi begini, ada khilni. Amar Iya. fisiknya, tapi esensi maknanya jadi doa. Robbi ada khilni. Diawali dengan Robbi, ya Robbi sebetulnya ya. Oh ya Allah, ada yang di sini ada yang munada yang ada nida yang dibuang, lalu juga ini ada ya apa? Ya mutakalim dibuang tuh. Jadi ini singkat padat ya. Hmm. Ada dua ya dibuang depan belakang gitu. Adkhil nih, masukkanlah aku. Coba. Kan lagi dikepung tadi. Ya. Kenapa ini redaksinya kok masukkan? Bukan keluar kan logika kita apa kalau lagi dikepung? Keluarkan. Minta dikeluarkan dulu kan? Iya. Saya ulang nih ya. Ketika dikepung ini oleh musuh, Hmm. kalau secara logika manusia yang diminta apa? Keluarkan dulu kan? Keluarkan. Ya, Dia. kan minta dikeluarin. Ya Allah dikeluarin ini. Kan gitu. Ternyata Allah mengajarkan apa ini? Ada khil nih, masukkanlah aku. Kan kita jadi agak mikir, kok masukkan ya? Mhm. Pertanyaannya, masukkan kemana? Ke Madinah. Nah, kan tadi sudah ada persiapan, ya. Mhm. Sudah ada komunikasi intensif, sudah ada akobah baiat, sudah disiapin onta, sudah apa? Bekal, rute sudah dibuat, jalur apa? Tour guide sudah ada, informan sudah siap. Jadi ini apa? Oh, ini Tujuan. maksudnya pasti Madinah, Yastrib, Hmm. ya ke kota mana? Yastrib. Ya, Sok Sri. sekarang kita lihat adkhilni mudkhala sidqin. Ada nggak kata-kata Yastrib atau Madinah di situ di ayat? Tidak. Tidak. Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Kalau ditulis Yastrib, jadi ayat ini hanya berlaku saat itu aja. Iya. Ya. Saat itu beres sudah aja. Ya, kan kalau disebutin Yastrib, masukkanlah ke Yastrib, ya sudah hanya untuk saat itu. Nggak berlaku untuk kita yang di Indonesia, yang di Bu Elva yang di Sydney, yang di mana. Nggak berlaku ya. Mhm. Karena ibaratnya apa? Nama tertentu. Nah, coba apa yang Allah buat redaksinya. Jadi kalau bahasa ilmu komunikasi, public speaking itu apa? Diksi lah gitu. Coba setelah Membuat adkhil nih, apa yang dipilihnya? Kata oleh Allah. mudkhul. Mudkhala sidqin. Ini apa? Kira-kira kok jebret jadi sidqin ini. Kasroh. Majrur. Berarti apa ini mudkhala sidqin? Idopat? Idopat. Boleh nggak idopat kata keduanya tanpa alif lam? Boleh. Ulang. Boleh. Berarti ada mungkin. Tapi ini harus kasroh majrur. Jadi mudkhala ini mudof. Kalau mudof nggak boleh tanwin. Sidqin Iya. mudof ilaih harus majrur. Gitu. Ini asalnya mudkholan asalnya. Mudkholan. Ya. Karena dia mudof, tanwinnya buang. Nah, oke. Nah, sekarang mudkhola itu apa? Ini harus dilihat lagi tasrifnya. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan wazannya itu af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Af'il lalu Mudkhul. la taf'il muf'alun muf'alun. Jadi mudkhala itu ada tiga kemungkinan makna. Bisa Nah, isim maf'ul nomor 5, bisa isim maf'ul, bisa zamani, bisa makani. makani. Bisa tiga-tiganya bisa. Isim maf'ul bisa, zamani, makani bisa dengan Iya. mudkhala ini.
Kalau sidkin benar, ya, Benar. selamat lah gitu. Oh, berarti coba-coba kita rangkai. Robbi ya Allah, adkhilni, masukkanlah aku kemana? Kalau sudah masukkan kemana butuh objek ya. Makanya di Iya, sini fathah mansub, bukan mudkholu, mudkhola. bukan mudkholi tapi mudkhola, mansub. Pak. Ya, itu bisa jadi maf'ul. Maf'ulnya berupa idofat. Mudkhola itu artinya bisa apa? Ke tempat ke tempat masuk yang benar gitu. Jadi mudkhola itu bisa diartikan tempat masuk yang benar. Yang tepat. Ke tempat masuk yang benar. Kan tadi Yasrib. Oleh Allah digunakannya mudkhola. Mudkhola itu bisa isi makani. Tempat masuk. Bisa kepaham? Sampai sini? Iya. Jadi Ya, Robbi Ustaz. ya Allah adkhilni, masukkanlah aku kemana? Mudkhola sidkin, ke tempat masuk yang benar. Kemana atau kalau gitu? Ke Ya, sih. Yathrib. Kita paham walaupun nggak disebut Yathrib ya. Walaupun Iya. nggak ditulis, tapi kita paham. Karena apa? Ini proses hijrah Ya. gitu. Nah, dengan begini kan jadi umum bentuknya, lafadznya. Mudkhola sidkin mah bisa di mana aja ya. Misalnya sekarang lagi Iya, benar. PPDB, kemarin PPDB pengen masuk misalnya ke SMA favorit. Bisa nggak pakai ayat ini? Iya. Bisa. Bisa. Pengen masuk ke universitas favorit, favorit. Bisa. Kalau yang pengen masuk tentara, pengen ke Akmil, Akademi Militer, atau pengen polisi ke Akpol, bisa nggak pakai ayat ini? Bisa, karena Bisa. ini umum bentuknya mudkhala sidkin, ke tempat masuk yang benar sesuai tujuan kita masing-masing hari ini. Masya Allah. Dahsyat nggak sampai sini ayat ini? Iya, Ya, betul. luar biasa. Masya Allah, Allah Maha Pintar, Subhanallah, Masya Allah. Jadi sekali turun waktu itu, tapi kan Al-Quran hudan linnas, ya, hudan lil Dan muttaqin maksudnya. Berarti ayat ini harus bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW yang lagi mengalami kondisi masalah yang tidak ringan atau juga yang lagi biasa-biasa, gitu. Ya. Nah, terus apa? Mudkhala sidqin teh. Kan bisa isi maf'ul, bisa tadi isi ya. maf'ul. Maksud isi maf'ul itu yang dimasukkan. Berarti apa? Ini menyangkut diri beliau. Ya Mhm. Allah, masukkan aku ke kota Yasrib dalam keadaan aku dimasukkan dengan cara yang selamat gitu. Mhm. Sebagai orang yang Iya. dimasukkan ke Madinah, Yasrib dalam keadaan selamat. Coba. Tercakup kata ini. Karena dia isi maf'ul. Ya. Nah, ini tadi ke kota Yasrib, yaitu berarti isi makani. Kalau isi maf'ul berarti orangnya. Jadi Nabi Mhm. diajari Iya. oleh Allah bahwa selain tadi sampai ke Yasrib dalam keadaan selamat, juga aku juga masukkan ke sana sebagai orang yang selamat gitu ya, Mhm. dengan benar dengan selamat. Masya Allah. Itu dua ya. Jadi isim makani bisa, isim maf'ul bisa. Satu lagi apa? Bisa. Isim zamani. Dan zamannya. Ya Allah, masukkan aku ke kota Yasrib pada waktu yang benar terbaik biar aku selamat gitu. Jadi berarti bisa jadi tempat, bisa jadi orangnya dan waktunya, masya Allah. Makanya ada isim maf'ul zamani makani. Mhm. Jadi waktunya bagaimana Allah saja itu maksudnya. Kapan datangnya pertolongan itu hak prerogatif Allah, kudrat irodat Allah. Nggak bisa kita paksa dari sisi waktu datangnya, dari sisi bentuknya nggak bisa. Yang penting kita mohonnya ini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, dengan kalimat ini saja sampai sini Allah bisa menyampaikan seseorang mencapai tujuannya masing-masing hari ini dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Iya. Mau dia misalnya apapun lah, aktivitas apapun ya. Mau apapun ini insya Allah. Yang benar tentu yang baik ya. Das, Sehari-hari. ya, mau sehari ya dalam kondisi Mhm. biasa-biasa atau dalam kondisi terpaksa, lagi terpaksa. Maksudnya lagi ada persoalan. Ini ayat ini sampai sini aja nih, baru belum setengahnya ya. Ini sudah satu konten ini ya. Hmm. Kan doa doa pada sholat tahajud berarti kan tiap hari dibaca. Tiap hari dibaca. Berarti iya, meminta dimasukkan kita ke dalam situasi yang menurut Allah itu Benar. benar gitu. Ya, dalam Iya, situasinya, dalam tujuannya, dan kitanya, iya, benar. Tiga tadi, isi maf'ul, zamani, makani. Tiga itu tercakup dengan
mudkhala ini, masya Allah. Ya. Nah, kalau ini diucapkan kan malam ya, malam tahajud baca ini. Jadi tiap hari kita minta kepada Allah disampaikan untuk sukses terus ya, untuk sampai ke tujuan terus. Betul. Makanya nanti kaitannya ke tahajud nanti. Sampai sini aja udah ketebak ini kan ya. Oh ini apa nanti keutamaan tahajud ini nanti. Masya Allah. Sampai sini singkat ini cuma berapa kata ini? Singkat tapi Masya Allah sangat padat maknanya. Dan diucapkan dulu, diturunkan dulu zaman Nabi Hijrah. Tapi hari ini masih terus apa? Berlaku dan sangat kontekstual, sangat relevan dengan kondisi umat. Ya, mau masalahnya seperti apapun, pakai ayat ini semoga Allah kun fayakun datangkan kun fayakun disampaikan kepada Amin. tujuan ya. Nah, cuman kalau misalnya nih ada anak mau ini, mau apa? Mau tes. Ini yang berdoa orang tuanya atau anaknya ini? Dua-duanya. Dan Nah, ini kan Harus nih sendiri berarti pribadi. siapa? anaknya lah, Anaknya. anaknya lah. Kalau orang tua pakai mak. Nah, tapi juga kalau masalah domir katanya walaupun ini nggak apa-apa orang tetap aja apa adanya. Ada yang berpendapat gitu. Adkhilni nggak apa-apa. Karena kan ini lafaz dari Allah Al-Quran. Ada juga yang berpendapat robah jadi nah itu mah silakan gimana ininya. Ya, ada yang berpendapat saya mah ada lafaznya begini ikuti aja gitu. Tapi maksud saya ini sebetulnya ditujukan untuk setiap individu gitu. Jadi Iya. kalau ada yang punya hajat, kalau anaknya pengen ke Akpol, ke Akmi, anaknya harus tahajud. Ya, anaknya juga. Ya orang tua mah jelas lah dorong doa kan dari sejak awal juga. Tapi ini anaknya juga. Gitu. Baik, sampai sini ini item pertama ya, yang tadi itu. Item pertama. Baik. Nah, masukkanlah aku ke kota Madinah. Dalam keadaan bagaimana nih? Dalam keadaan bagaimana? Selamat. Selamat ya. Nah, itu mah sebagai orangnya gitu ya, sebagai orang bisa dalam keadaan selamat. Selamat. Kapan? Tadi mudkhala sidqin juga di saat waktu yang tepat, masuk waktu yang tepat itu. Di saat yang tepat menurut Engkau ya Allah. Nyanggakeun waktu sama. Boleh nggak kita? Ya Allah harus sekarang ya. Ya Allah harus sekarang boleh nggak gitu? Itu nggak doa apa maksa ya gitu. Intimidasi. Ah, intimidasi, makanya Allah diintimidasi. Jadi artinya kalau waktu mah apa? Yang ngakeun ya Allah mah tergantung Ya. menurut Engkau yang terbaik waktunya. Waktu terbaik menurut Engkau gitu. Kita mah hanya apa? Hanya berdoa aja, ya. Tapi insya Ya. Allah kalau kita ikhlas, Allah Maha tahu kondisi ya. Datang di saat yang tepat gitu. Datang di saat yang tepat. Tepat. Pas-pasan, pas periogi pas ayah. Ya. Pas periogi pas Walu ya. ayah atau pas ayah pas periogi itu bisa bisa pas periogi pas ayah Walu, atau bisa pas ayah pas periogi. walu ya. Waktu perlu ayah. Nah, gitu. Di saat kita memerlukan Allah siapkan. Ya. Baik. Kemudian setelah itu apa redaksi selanjutnya? Oh, inti doa tadi apa ini? Ternyata ada intinya dulu ya. Inti doa tadi Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Allah untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuan. Apa tujuannya waktu itu? Sampai ke Hijrah. kota Madinah. Sampai ke kota Madinah. Apakah ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja? Tentu Tidak. tidak. Berlaku juga untuk kita. Berarti kalau mau mencapai tujuan, minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah. Robbi kan tadi, Robbi. Adkhilni mudkhala sidqin. Singkat padat. Tujuan kita hari ini kemana? Beda-beda. Ya. Jadi mencakup seluruh tujuan umat Islam hari ini di dunia ini. Ya. Mau yang kemana-kemana tercakup oleh hanya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata tadi. Wow juga dihitung satu kata ya. Atau kalau mau ini 1, 2, cuma 4 kata. Ya. Masya Allah. Singkat padat. Baik. Nah, dalam keadaan selamat, ya, di saat yang tepat menurut Allah. Berarti maksudnya ini boleh nggak masuk ini, punten, misalnya menyogok gitu, Enggak. suap-suap, menyuap. Tidak benar.
Mudukhala sidqin nggak tuh kalau nyuap? Tidak benar. Itu nggak jujur. Kalau nyuap itu apa? Itu mengambil hak orang lain kan? Misalnya pekerjaan atau apa. Harusnya misalnya dari nomor 1 sampai 100. Tiba-tiba ini nyuap kan di-insert. Berarti nomor 100 turun. Nomor 100 jadi nomor 101. Nggak lulus. Dolim nggak tuh kalau suap? Dolim. Ya. Nah, jadi kalau mau mencapai tujuan apa? Mudukhala sidqin. Dengan cara yang selamat, yang benar maksudnya. Ya. Mudukhala sidqin itu benar. Jadi nggak boleh suap menyuap ya. Kalau suap menyuap nasi mah itu ya Pengantin. pengantin. Ini apa kolusi lah kalau ini mah ya. KKN ya nggak boleh. Baik, ini aja sudah Masya Allah mencapai tujuan sampai ke kota Madinah waktu itu Yasrib dalam keadaan selamat dengan cara yang benar di saat yang tepat menurut Allah. Nabi Muhammad sampai nggak ke Yasrib dalam keadaan selamat? Sampai ya? Selamat. Berarti dikabul Allah? Kabur. Dikabul. Apakah hanya Nabi Muhammad yang dikabul? Bersahabat-sahabat. Asal kita mengikuti, kan ini sok gini sekarang tadaburnya. Sebetulnya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari keluar dari rumah waktu itu, tanpa ayat ini bisa nggak Allah mengeluarkan Nabi? Tanpa ayat ini? Bisa. Bisa. Bisa Bisa. aja. Tinggal kun fayakun bisa. Tapi kalau begitu Simsalabim. aja kan kisah itu nggak ada pelajarannya gitu buat kita. Hmm. Ya, kalau Iya. nggak didokumentasikan gitu. Kalau kejadian tadi nggak didokumentasikan, Allah langsung menolong aja bisa itu Allah lakukan tanpa barusan juga, tanpa ayat ini juga bisa. Kan nggak tercatat ya. Nah, karena peristiwa dulu Nabi itu juga bisa jadi akan dihadapi oleh umatnya, umat beliau. Nah, makanya ini jadi sejarah, jadi pelajaran, didokumentasikan dalam ayat Al-Quran. Sok gini, jadi bahasa ini sok katakanlah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala Doa. sidqin. Disuruh doa bergantung kepada Nah, Allah. Ya. Tenang nggak kalau sudah begini mestinya? tenang. Tenang mestinya ya. Allah. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya, biar keburu waktunya. Apakah sesuai kenyataan? Sesuai ya. Baik. Ya. Sekarang kita lanjut. Kemudian apa? Oh, akhrijni. Ini sama wawunya waw atop, akhrijninya sama seperti adkhilni fi'il amr yang disambung dengan ini ya mutakalim nih ya saya. Nah, baru apa ini? Keluarkanlah aku. Jadi ternyata Allah ngajarinya, mengajarkannya, walaupun lagi tegang, ibaratnya lagi kritis, ternyata Pak minta disampaikan dulu ke tujuan. Ya, Tuhan. sampaikan dulu ke tujuan, baru setelah itu apa? Ya Allah keluarkanlah aku. Gitu ya. Ini dikeluarkannya dari mana nih keluarkannya? Dari Dari rumah, dari Di rumah, Mekah. dari mana nih keluarganya? Dari rumah beliau di Mekah. Mekah. Dari rumahku, maksudnya rumah beliau di Mekah yang sudah terkepung di rumah yang Siti Sayyidah Khadijah itu. Ternyata berarti hari ini juga apa? Kita kalau mau berpergian, ini tetapkan dulu tujuannya mau kemana gitu ya. Mau kemana, ke sana nemuin siapa, gitu di mana ya. Baru ini akhrijini, keluarkanlah aku. Maksudnya apa? Selamatkanlah aku ya. Selamatkanlah aku yang sudah dikepung oleh kafir Quraisy ini. Muduk apa mukhroja sidqin ini sama idopat dan mukhroja itu adalah sama isim maf'ul zamani makani. Ya, sama berarti apa? Dikeluarkan dengan cara yang selamat. Dikeluarkan sebagai orang yang dikeluarkan dengan cara yang selamat dan juga dikeluarkan pada saat keluar yang tepat. Jadi ada timingnya juga sama. Nah, oh pantas makanya isimnya ada 3 yang sama itu. Coba lihat lagi di tasrif yang apa sulasi mazid Ya. itu isim maf'ul zamani makani kok sama ya? Nah ini ternyata dari sini. Kenapa sama itu ya dari mukhroja sama mudukhola. Bisa isim maf'ul zamani makani. Makanya artinya bisa orangnya, bisa tempatnya, bisa waktunya. Gitu. Berarti ini minta dikeluarkan sebagai orang yang dikeluarkan dengan cara yang selamat dan juga pada waktu keluar yang
tepat yang Tepat ya. selamat ya. Masya Allah, singkat, padat ya. Oh iya, kenapa bentuk tiga kata itu isim maf'ul zaman makan ini sama? Karena di ayat ini ya mencakup ketiga-tiganya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Inti doa tadi apa? Sama ada intinya. Nabi Muhammad Iya. SAW dibimbing oleh Allah untuk apa? Untuk Capai tujuan. pergi dari rumahnya, Ya. ya, yang sudah dikepung tadi. Sekarang, kalau pakai analisa, nah baru kalau pakai logika ini, kira-kira satu orang dikepung oleh belasan orang akan lolos nggak kalau pakai dohir? Enggak. Udah. Nggak mungkin Tanpa lolos. pertolongan Allah nggak mungkin. Nah, nggak mungkin lolos ya. Pertolongan Nah, Allah mah. disinilah pertolongan Allah. Kalau untuk Nabi, ya bisa jadi mujizat. Makanya kan di ayat apa? Yasin, surat Yasin ayat 9, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Nabi ketika keluar itu apa? Mungkin ada pasir Hasil. dilemparin sehingga mereka tidak melihat. Itu kan aspek suprarasional kalau kata akademisi itu. Nah, di sini suprarasionalnya kondisi terpaksa gitu. Ya kalau udah kepepet itu ya, tapi tetap yang dilakukan itu apa? Aspek dohirnya tadi di awal ya, ikhtiar yang maksimal gitu ya. Nah, jadi ini ada pertolongan di sini. Ya. Apakah hanya untuk Nabi pertolongan seperti ini? Hanya untuk Nabi Muhammad Dan SAW? umatnya juga Ini sekarang. kan Semua orang. dari awal juga nabinya nggak disebutin, Mekahnya juga nggak disebutin. Berarti berlaku umum. Al-ibratu bi umumil lafdi. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, dari ayatnya, dari redaksinya yang umum, artinya bisa oleh siapa saja. Allah bisa menolong kepada siapa saja ya, yang mengikuti sunnah Nabi. Nah, Dalam keadaan selamat, ya kan tadi apa? Sebagai orang yang dikeluarkan dengan cara yang benar dengan selamat, ya istilahnya mah apa? Tidak tersentuh-sentuh acan lah gitu ya. Iya. Aman selamat. Teka toel-toel acan kalau bahasa ya. Apalagi sampai kegores kan enggak. Terus apa? Di saat yang tepat menurut Allah. Jadi ini tiga berarti ya, tiga aspek. Sesuai kenyataan ini keluar selamat. Sesuai kenyataan. Berarti dikabul Allah. Kabul. Dikabulkan ya. Masya Allah, baik ya. Nah, padahal tadi sekali lagi tanpa ayat ini Allah bisa menyelamatkan Nabi, tinggal kun fayakun istilahnya. Tapi kenapa harus ada ayat ini? Oh, inilah biar ada ibroh, pelajaran pelajaran. ya, Nah, pelajaran pelajaran untuk untuk kita. umatnya ya, untuk kita hari ini ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, waj'ali, ini amar sama juga. Waj'al, dan jadikanlah li bagiku. Li ini ada yang mutakalim tapi tambah li harap jar li. Seperti kalau khotib mau closing statement, barokallahu li walakum gitu ya. Waj'al, jadikanlah Li atau bagi. berikanlah li bagiku, for me gitu, for me, min ladunka, dari sisi min, dari ladun, sisi ka engkau. Oh, jadi kita oleh Allah diajarkan minta sesuatu itu apa? Dari sisi engkau, yang terbaik menurut engkau gitu. Ya Allah, jadikanlah bagiku atau berikanlah untukku, for me, give me gitu ya, berikanlah aku. Tak apa berikannya, miladunka, dari sisi engkau. Artinya apa? Jangan menuruti hawa nafsu kita, Kita. Kita. menurut engkau ya. Nah, ini jadi menurut engkau dulu diduluin nih, miladunka ya. Apa yang diminta oleh Nabi atas ini Allah? Pertolongan yang Diberikan apa? Minta diberikan apa? Ternyata apa? Kekuatan. Sultanan Nasiro. Apa mana kekuatan sultan? Sultan kan raja. kekuatan. Biasanya bisa Kekuasaan. bisa jadi kekuasaan, kedudukan. Misalnya jadi pejabat, jadi anggota DPR, DPRD 1, DPRD 2. Boleh, silahkan. Tapi jangan untuk memperkaya diri. Harus apa? Nasiro. Ini bisa bentuk isim fa'il ini. Yang menolong gitu. Kekuasaan yang menolong orang lain. Kalau dikasih power, kekuasaan, kedudukan, termasuk jabatan, harus apa? Bermanfaat untuk orang. Apakah hanya kekuasaan? Bisa juga harta. Makanya orang kaya Tidak. disebut sultan kan hari ini. Iya. Berarti kekayaan. Kalau kita diberi kekayaan Allah,
Jangan hanya untuk diri, tapi apa? Nasiro, yang menolong. Menolong siapa? Dari Ah, ring terdekat Sesama. dulu. Dari ring terdekat dulu. Dari keluarga, ya rumah tangga dulu, orang tua, saudara, tetangga, baru ringnya meluas, meluas, meluas. Tangga. Apakah hanya harta? Bisa juga ilmu, bisa? Bisa. Bisa. Dikasih ilmu oleh Allah, terima, kasih lagi gitu ya. Terima, Kasih. kasih lagi. Kan Allah ngasih ilmu dari berbagai hal, dari berbagai sumber. Jangan untuk sendiri, tapi apa? Kasih lagi. Kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Kasih. Pahalanya ngalir. Masya Allah, semoga amin ya. Nah, jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu itu, hari ini kepada kita, minta sesuatu. Waj'ali, ya Allah berikanlah aku miladunka, yang terbaik menurut engkau, dari sisi engkau. Apa? Sultan dan nasiro, power, kekuasaan yang menolong. Bisa kedudukan, jabatan, ilmu, harta, atau yang lainnya. Ya, berarti ada berapa, ini apa poinnya tadi, inti doa tadi, Nabi Muhammad SAW lagi-lagi dibimbing oleh Allah untuk apa? Untuk mendapatkan Kekuatan. kekuasaan. Tercapai nggak Nabi? Tercapai. Kan ini masih di Madinah, di Mekah tadi kan? 13 tahun di Mekah, terus hijrah ke Madinah, di Madinah 10 apa? tahun. 10 tahun kan terbentuk apa? Negara lah gitu. Benar. Kan Nabi pemimpin agama, yes, pemimpin negara juga, iya. Bahkan menyebar ke Habasah juga. Habasah atau Ethiopia, dikasih surat Itu ya, Bu. iman, Abasa. syahadat, Habasah, ya Habasah. Kemudian juga negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain, kirim surat, beriman. Kan makin nambah pengaruhnya, kekuasaannya. Kecuali apa? Kecuali Persia. Ya. Sama apa? Sama Romawi, kalau nggak salah. Itu beda. Itu ditaklukkannya setelah zaman siapa? Sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab ya. Tapi apa? Mendapatkan Nabi Sultan dan Nasir Mudah nggak? mendapatkan ya. Nah, tapi yang dipergunakan untuk menolong siapa? Kalau Nabi kan menolong umat sedunia, Umatnya. kan? Apakah hanya untuk orang Makkah Madinah? Enggak. Yang beliau pikirkan itu umati Sedunia. sedunia, Sampai termasuk kita. ya kita semua. Nah, kita pun ketika dapat sesuatu berarti apa? Sultan dan Nasiro, ya, kekuasaan yang menolong. Ya, misalnya kalau energi berlebih nih, misalnya, ya, apa? Misalnya, aduh itu ada anak pinter tapi nggak ada biaya beasiswa. Nginepnya mungkin di tempatnya, di tempat saudaranya atau di tempat orang tuanya. Kasih beasiswa, Asuh, ya anak asuh asuh lah bisa. gitu. Tidak harus di rumah kita, tidak harus. Di sana aja, tapi kebutuhannya berapa per bulan. Kasih, mau yang pesantren, Dipenuhi. mau yang sekolah gitu. Daripada energi misalnya berlebih untuk, ya misalnya untuk yang dicari yang terbaik lah gitu Wajib. penggunaannya ya. Ya. Apakah sesuai kenyataan ini Nabi diberikan power, kekuasaan, sultan? Sesuai kenyataan. Sesuai, berarti kun fayakun, diijabah oleh Allah Allah. Subhanahu wa Allah Ta'ala. yang mengajarkan, Allah yang ijabah. Menjabat. Ya. Nah, kesimpulannya ini. Dengan ayat ini 17 ayat surat Al-Isra ayat 80, Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah. Ya. Apa ditolongnya? Diselamatkan. Tadi yang apa? Adkhilni mudkhala sidqin. Keluar. Mencapai Masuk ke Madinah. tujuan. Sampai ke kota Yasrib. Iya. Ya, kan tadi. Wa qur Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Itu sampaikan ke tujuan. Ya. Sampai ke Yasrib. Sampai. Sampai. Walaupun apa naik onta, wah berpayah-payah. Belum ada kereta cepat, belum ada ya dulu mah. Belum ada bis, belum ada naik onta. Baik, yang itu. Ini kok nomor 2 ya? Nah, kita lihat aja dulu. Berikutnya apa tadi? Wa akhrijni mukhraja sidqin. Apa akhrijni? Dan Keluarkanlah aku. Keluarkan. Diberikan solusi dari permasalahan. Ini. Diberikan solusi dari masalah. masalah. Masalah tadi kan dikepung. Nyawa taruhannya. Ya. Keluar keluar dari rumah selamat. Nah, alhamdulillah. Jadi diberikan solusi dari masalah. Yang barusan yang ketiga apa?
Yang terakhir barusan diberikan power, sultan, Iya. power, kekuasaan, kekuatan, ilmu, apa, harta, bisa juga relasi orang-orang penting, bisa juga punya relasi orang-orang penting, bisa ya. Nah, itu diberikan power untuk menolong ya, untuk menolong sesama. Kira-kira dengan 3 hal ini cukup nggak ini ayat ini? Cukup. Kayaknya cukup ya, tujuan, solusi, sama powernya. Cukup sebetulnya. Ada yang nanya nggak, ini kok Pak Ahmad ini nomor 2 ya, nomor 2, 3, 4 kayak nama sebuah, kalau bapak-bapak pasti agak nyambung ini 2, 3, 4 itu. Di Samsung. Oh, Jisamsu. 2, 3, 4 kan bahasa logisnya apa, Pak Ahmad nomor satunya mana gitu ya. Nah, apakah ini hanya untuk Nabi? Tidak. Nah ya, apakah ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ini untuk umatnya juga. Termasuk semoga juga untuk kita. Ya, amin. Ya Allah, amin. Baru sekarang pertanyaannya, mana nomor satunya? Logis nggak nih pertanyaannya? Sengaja saya begini kan? Apa nomor satunya sok sekarang? Ikhtiarnya. Ayo, nah, ini mesti agak out of the Doa book ini. kepada Allah. Out Robi. of the book ini. Ya. Apa nomor satunya? Nah, ada yang mau jawab? Apa nomor satunya? Ditolong untuk apa ini? Ada? Tujuan. Tujuan sudah tadi. Ada Khilni. Sudah. Taluk. Kalau Taluk teh nyerah. Baik. Nah, ini harus apa? Lihat ayat sebelumnya. Ada. Apa nomor satunya? Lihat Tahajat, ayat tahajud. sebelumnya. Nah, ini nih. Akimi sholah. Yang ayat 79-nya. Tahajud. Ayat Tahajud. 9-nya. Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Ayat Berarti ikhtiar. 79 ini mundur ke belakang dulu ya. Nah, Ya. ini terkait apa? Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Wa minal laili, minnya at-tab'id, hajar majrur ini. Dan dari sebagian waktu malam, emang waktu malam berapa jam? Anggap aja 9 jam biar gampang. Ya. Iya. Dari sebagian waktu malam yang 9 jam ini, apa yang harus dilakukan? Fatahajjad. Ini ujungnya sukun. Ini apa? Fi'il amr, jazm, instruktif ini. Ya. Maka tahajudlah. Lakukanlah sholat tahajud bihi di malam itu, dengan malam itu, dengannya. Nafilatan sebagai amal tambahan laka bagimu. Oh, berarti ini rangkaian. Jadi, sholat malam, tahajud. Ya, tahajud hari ini bisa ada yang tidur dulu, ada yang nggak usah. Saya lebih memilih pendapat yang harus tidur dulu. Karena apa? Seharian kan capek beraktivitas. Tidur jam berapa? Mau jam 9 boleh. Biar apa? Nanti bangun bisa jam 2, jam 3 gitu. Biar fresh ketika bangun. Fatahajat, bangun untuk apa? Sholat tahajud. Ini kan amr ya, ini amr hakiki, instruktif, ini kalam insya'i, ya. Berarti apa kalau Nabi dikasih amr? Simak dan lakukan. Berarti Nabi sholat tahajud itu apa buat beliau? Wajib. Wajib. Tah, ke bapak-bapak yang disampaikan teh jangan poligaminya aja. Ini tahajudnya tiap malam. Sunnah Rasul, sunnah obat, hari iya tahajud terus. Nabi mah sampai bengkak kakinya. Ya, Pak Tugiano, Pak Jatmiko. Yang senangnya aja, Ustaz. Hah? Yang diambil yang senangnya aja. Yang senangnya aja, 4 hari tahajudnya nggak disampaikan. Kan ini sunnah, ini udah mas sunnah yang biasa Nabi lakukan tiap malam, dan ini amr. Kalau hukum fikihnya apa tahajud itu hukum fikihnya? Hukum fikihnya kan sunat. Sunat Ya. mutlak. Sunat muakkad memang. Cuman terminologi sunat itu apa? Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kan gitu.
Iya. Kan agak terjebak ya. Ah, biarin aja, dah nggak apa-apa kalau nggak dilakukan. Kan begitu. Mhm. Ya, Terjemahannya salah itu, Itu Ustaz. jadi itu iya Kalau maksudnya. banyak terus ditinggalkan rugi, Ustaz. Iya, kadang terminologi yang biasa dijelaskan oleh para Iya, iya. asatid ketika sunat, ya kan definisi sunat fikih ini apa sunat Iya. itu kalau dilakukan melakukan apa mendapatkan pahala, kalau tidak tidak apa-apa tidak kan gitu. berdosa. Mungkin sekarang jadi agak dirubah, Apanya? tidak jadi rugi bisa jadi. Tapi kan kadang jadi biarin aja ada sunat gitu maksud saya. Padahal kalau ngelihat redaksi aslinya, ini kalau kita tadaburi, ini fiil amr. Amarnya amar hakiki, perintah beneran. Dan ini kalam insya'i. Apa implikasi kalam insya'i instruktif? Simak, Simak, Wajib. lakukan. Wajib. lakukan. Lakukan. Itu esensinya. Tahajud berarti ya. Ya. Tambahan. Ya, Kan, Ustaz. ya Allah kan saya sudah sholat 5 waktu. Iya, itu mah yang biasa tuh. Yang lain wajib. juga melakukan, yang lain juga. Itu mah Yang muslim biasa. Ya, makanya ini anak kecil juga nafilah. kan. Anak kecil juga. Biar ada Ya, tambahan. Ustaz. Dan Supaya dapat yang plus-plus. nah, itu ketangkep nih ya. Emang ya Allah apa fasilitasnya? Asa, semoga an atau ayam asaka. Allah akan membangkitkanmu gitu. Iya. Akan membangkitkanmu robuka. Ini failnya. Robuka idofat. Jadi Robmu, semoga Robmu akan membangkitkanmu. Waktu itu kepada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW kan? Kalau kamu tahajud tiap malam, Muhammad, semoga Robmu Allah akan membangkitkanmu. Membangkitkan ke posisi apa? Ini nih kata kuncinya. Maqam Yang Mahmuda. Apa makom itu? Bukan kuburan. kedudukan. Tempat berdiri. Koma berdiri, kalau makom itu makwamun asalnya. Isim apa? Isim makani. Tempat berdiri, tempat tegak. Kedudukan. Mahmuda apa? Dari hamidah. Memuji. Kalau Mahmud, Terpuji. terpuji. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Baik, jadi kata kuncinya ini adalah maqamam mahmuda, tempat terpuji, kedudukan terpuji. Kita kembali dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahajud tiap malam sampai kakinya bengkak, bengkak. Oleh Allah dikasih nggak maqamam mahmuda? Iya, dikasih. Apa buktinya? Sampai sekarang orang masih bersolawat, masih ziarah ke Nabi makam. Muhammad itu kan bontot, bungsu ya. Mm. Tapi jabatannya apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuannya, komandannya para nabi dan rasul gitu. Bungsu padahal bontot. Iya. Buktinya apa? Ketika apa? Isra Miraj, beliau yang Iya. menjadi imam. Iya. Di Iya. dunia itu di dunia ya. Di akhiratnya apa di akhiratnya? Iya. Pemberi syafaat yang Sama utama. pemberi syafaat. Syafaat. Kedudukan terpuji istimewa. Tuh. Jadi Allah sudah memberikan maqamam mahmuda ini kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunianya sudah, di akhirat sudah dijanjikan dan pasti terbukti. Amin. Nih, Kita siapa bisa kan? juga dapat itu, Ustaz, ya. Nah, barusan ke Nabi Muhammad. Sekarang buat kita kan kita ingin nanya ke Allah, ya Allah, hari buat kita apa? Kalau buat kita apa? Bagi yang tahajud, berarti kata kuncinya ini apa? Tahajud tiap malam. Apakah akan dapat maqamam mahmuda? Kan gitu. Sebagai Iya. janji Allah kan dapatin. Nah, ternyata hari ini kesimpulannya, siapapun kita hari ini yang istiqomah salat tahajud, ini kata kuncinya, and closing statementnya. Siapapun dari kita yang hari ini istiqomah salat tahajud tiap malam, ya, sebisa mungkin tiap malam, apa fasilitas yang akan Allah berikan? Satu, maqamam mahmuda, kedudukan terpuji. Kalau kata Ustaz Hidayat, karir terbaik. Diberikan tempat terpuji, kedudukan terpuji, karir terbaik. Ya, 4 itu. Ini nomor satunya nih. Makanya tadi saya kosongin nomor satu. Karena nomor satu itu adalah maqamam mahmuda. Diberikan kedudukan terpuji, Jadi nomor karir 1 dari terbaik. tadi ya, Ustaz, ya. Nah, baru nomor 2, nomor 3, yang perempatnya yang tadi. Baik, sekarang Pak Ahmad, ini kok karir terbaik, saya bukan karyawan. Ini tidak mesti untuk karyawan, tidak mesti untuk misalnya ASN, tidak mesti.
Siapapun kita hari ini, kan kita beraktivitas, apapun aktivitas kita. Dengan tahajud yang kita lakukan, Allah akan sampaikan kepada kedudukan terpuji. Maksudnya apa? Dilihat orang teh, Masya Allah. Orang akan melihat, Subhanallah, Masya Allah, atas pencapaian kita yang Allah berikan ke kita, gitu. Bisa ketangkap? Insya Allah. Insya Allah. Jadi tidak harus karyawan ini, kita bisa. Misalnya, bisa jadi kalau misalnya ada apa yang misalnya Pedagang yang beruntung juga. apapun lah. Misalnya kalau hari ini ada orang yang ditugasin jadi pembimbing umroh atau pembimbing haji, itu karir terbaik bukan? Iya. Ya, pembimbing umroh atau juga pembimbing haji dari sisi apa jejak ini buat para pendakwah, para mubalik, itu adalah kedudukan terpuji, karir terbaik gitu. Kan so kalau ada kita misalnya lihat orang ngebimbing, Masya Allah enak ya, sudah mah bisa umroh, bisa haji, ya Gratis lagi. Nggak bayar. nggak bayar, dikasih bekal lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karir terbaik nggak itu? Kedudukan terpuji nggak? Maqamah mahmudah bukan? Iya. Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk maqamah mahmudah. Ya, padahal kalau misalnya harus ngumpulin uang belum tentu bisa umroh. Tapi dengan ditugasin jadi jadi petugas bisa pergi pembimbing, tour leader. Nah, jadi untuk kita hari ini bisa Allah berikan maqamah mahmudah. Bagi siapa? Bagi yang istiqomah salat tahajud. Amin. Amin. Bagusnya gimana? Bagusnya tiap hari dikasih apa? Tanda. Kan hari ini baru 2 hari ya. Sok sekarang saya tanya. Dari 2 hari ini, apakah ada yang terlewat? Insya Tahajud? Allah. Alhamdulillah. Jangan bicara ke bulan Dzulhijjah. Sekarang Muharram kasih tanda. Tahun baru. Ya, tahun baru. Jadi momentum pas sekarang. Baru 2 hari, alhamdulillah. Kalau nanti ada yang kelewat, ya bolongin aja. Tapi ya Allah, kok ini saya bisa jadi kan bisa karena perjalanan atau apa gitu. Ya. Nah, bagusnya mah apa? Kan kalau di sana ada istilah arba'in ya. Arba'in kan 40. Nah, ini juga apa? Diupayakan 40 hari, 40 malam, jangan terlewat. Diupayakan. 40 kali sholat itu. Ya, 40 malam, maksudnya 40 hari. 40 kali sholat fardu. Enggak, ini mah arba'innya ini, anggap arba'innya tahajud ini mah. Maksudnya apa? 40 hari. Ya, jadi 40 hari itu diupayakan Berturut-turut. jangan telat, jangan terlewat. Jadi kalau terlewat balikin lagi dicatatnya gitu. Biar Iya. apa? Karena 40 itu kan sebetulnya apa? Terhindar dari apa? Biar orang istiqomah kalau tahajud kalau 40 itu. Kalau berturut-turut 40, berarti kan ini 40 malam ya. Kan tiap malam tahajudnya. Iya. Nah, diupayakan 40 malam berturut-turut tahajud. Kalau sudah episode 40 pertama lancar, alhamdulillah, bikin episode kedua. Terus, nggak usah, jangan berhenti, terus aja. Cuman kalau ada yang kosong, ada yang lewat, ya sudah dibalikin lagi dari 1. Gitu, terus 40, ini lagi terus. Ya pada akhirnya akan nyambung terus. Tapi maksud saya, episodenya per 40 hari. Kenapa? Angka 40 itu ada istimewanya gitu ya. Bisa ketangkap maksudnya ya? Iya. Jadi baik ya itu ya tahajud ya. Iya. Kalau sudah biasa mah nanti jam 2 jam 3 bangun. Nggak berat lagi. Ya, sudah biasa. Allah yang nolong gitu. Kan Allah yang nolong ya. Iya karena bodoh ya kan saya ya Allah tolong hamba agar hamba bisa istiqomah tahajud gitu. Lillahi ta'ala ya. Baru nanti Amin. doa tadi. Nah, kemudian apa yang kedua? Fasilitasnya bagi orang yang tahajud. Tadi kaitannya mencapai tujuan, sukses berhasil. Ya. Tujuan nih sekarang. Iya. Nomor 2 tadi itu. Makanya mencapai tujuan itu nomor 2. Karena ternyata ini rangkaian dari 79 ayat 79 sampai 80. Kaitan hijrah ada, kaitan tahajud ada hari ini. Yang ketiga apa? Diberi solusi dari masalah. Ya. Sudah diberi solusi dari masalah. Yang keempat apa tadi? Diberi power untuk menolong. Jadi totalnya ada 4. Ya. Jadi yang 4 itu bukan hanya istri ini gitu. Ini fasilitas untuk orang tahajud gitu 4 ini. Maqamah mahmudah karir terbaik. Yang maqamah muda itu jadi mama muda, Ustaz. Kadang suka diplesetin. Hati-hati kalau diplesetin nanti terpleset beneran nanti gitu.
Atuh Giono hati-hati. Itu bahkan orang lain ya, maksudnya bukan di sini gitu. Bukan Nah, maksud kita. saya jadi hikmah dari barusan dari hijrahnya ada, tapi sekarang juga dari tahajudnya. Kan tadi fatahajjat ya. Saya yakin kalau sahabat semua udah istiqomah, tinggal kita berdoa, tinggal bersyukur sebetulnya. Alhamdulillah Insya ya Allah Allah. udah istiqomah, tinggal berdoa lagi terus istiqomahkan ya Allah. Bukan hanya sendiri tapi juga apa yang di rumah, yang serumah, suami, istri, anak, cucu ya. Karena apa tadi redaksinya pribadi ini masing-masing. Hmm. Jadi kalau mau sukses, pribadi ini yang harus lakukan lanjutnya. Ya kalau orang tua memang dorong lah, tapi kan harus biar datang dari pribadinya gitu ya. Hmm. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. ini pangkat, jabatan, harta, ilmu itu bisa power itu. Pangkat, jabatan, harta, ilmu. Atau tadi relasi orang penting juga bisa ya. Karena kalau kita kenal ke ini makan bisa silaturahim, urusan bisa lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. hikmahnya ini adalah bahwa hijrah itu ada aspek dohirnya, perencanaannya, ikhtiar harus dimaksimalkan. Buat kita hari ini, terutama untuk misalnya generasi muda, anak-anak yang mau sekolah kemana, kuliah kemana, ikhtiar harus maksimal, persiapkan, ya. Iringi dengan tahajud. Semoga tadi Allah memberikan 4 hal tadi, maqam mahmuda, kedudukan terbaik, karir terbaik, kedudukan terpuji, karir terbaik, disampaikan kepada tujuan akan sukses. Lalu tiga, diberikan solusi dari setiap permasalahan. Dan yang keempat, diberikan power. Yang dengan power itu bisa bermanfaat untuk menolong sesama. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin ya memberikan Allah. keempat hal ini kepada kita ya Allah. Allah Amin mengabulkan ya doa kita, Allah. Amin ya Rabbal melancarkan segala urusan Alamin. kita. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Amin. Alamin. Amin ya Rabbal Kita tunda dengan wakil Alamin. para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.